Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa wa anzala 'ala 'abdihi kitaban ajaba wa fihi min kulli hikmatin wa naba. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di malam ke-17 bulan Ramadan, di usia Rasulullah SAW 40 tahun, tatkala beliau bertahanus di Gua Hira, datanglah malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu dari Allah kepada beliau. Wahyu ini kemudian tersurat di dalam Al-Quran, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalau kita coba cermati kelima ayat dari surat Al-Alaq ini, maka perintah pertama dari Allah kepada manusia melalui baginda Rasulullah SAW adalah perintah membaca. Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Malahan dalam ayat ketiganya diulang kembali. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Sekali lagi, perintah pertama dari Allah kepada manusia adalah perintah membaca. Anehnya, perintah membaca di dalam ayat ini dengan tidak dijelaskan objek apa yang harus dibaca. Tidak ada maf'ul bihnya. Hanya perintah, Iqra, bacalah olehmu, dengan tidak menjelaskan apa yang harus dibaca. Oleh karena itu, perlu kita menyelidiki ayat ini. Iqra berasal dari kata qara'a, telah membaca, dan perintahnya atau fi'il amarnya adalah Iqra, baca. Kemudian dalam ayat Al-Quran ada juga kalimat atau kata yang kemudian diartikan juga membaca, yakni tala, telah membaca. Fi'il amarnya utlu, bacalah. Jadi qara'a sinonim dengan tala, Iqra sinonim dengan utlu. Tapi kalau kita coba telaah 30 juz 114 surat, menurut ulama Mesir 6236 ayat Al-Quran, ini akan membedakan antara Iqra dengan utlu. Setiap kali ayat-ayat yang menggunakan kata utlu, yang terjemah Indonesianya adalah bacalah, maka objek yang dibacanya adalah selalu ayat-ayat suci atau kitab-kitab suci. Berbeda dengan Iqra. Iqra tidak selalu ayat-ayat atau kitab-kitab suci. Yang dibaca melalui kata Iqra ini bisa saja ayat-ayat yang tidak termasuk kategori suci, bukan kitab-kitab suci. Dari sini kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada manusia, bahkan perintah pertama, bahkan 2 kali dalam 5 ayat menyampaikannya, bacalah, berarti objek yang dibacanya bukan semata-mata ayat suci atau kitab suci, tapi adalah semua harus kita baca. Bisa kita baca ayat-ayat kauniyah, bisa kita baca ayat-ayat kauniyah, bisa kita baca yang terucap, bisa kita baca yang tercipta. Jadi, yang terucap dan yang tercipta harus kita baca. Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqra, baca. Jadi kita harus membaca alam, kita harus baca matahari, kita harus baca bulan, bintang, planet, galaksi,
kita harus baca laut, kita harus baca hutan, kita harus baca hayawan, kita harus baca tumbuh-tumbuhan. Semua fenomena, kebaikan, keburukan, semua kita baca. Itu adalah perintah Allah. Iqra, baca. Akan tetapi jangan lupa, membaca itu harus dilanjutkan dengan Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan asma Allah yang telah menciptakan. Sebab kalau kita hanya membaca, tidak menggunakan asma Allah yang telah menciptakan, maka hasilnya niscaya tidak selalu dalam kebaikan. Tapi kalau kita mampu membaca segala sesuatu yang kita baca, Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan asma Allah yang telah menciptakan, maka membacanya itu akan bernilai ibadah, dan hasil membacanya akan bernilai kebaikan. Bukankah Allah dalam ayat lain menjelaskan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Rabb kami, tidak ada yang kau ciptakan ini batil. Kenapa? Karena membacanya kita menggunakan asma Rabb yang telah menciptakan. Mudah-mudahan kita semua mampu melaksanakan tugas kita sebagai khalifah fil ardh, khalifah di muka bumi ini. Tugas pertama yang Allah perintahkan kepada kita adalah membaca. Tapi tidak semata-mata membaca. Membacanya dengan menggunakan asma Rabb yang telah menciptakan. Ketika kita mampu mengejawantahkan pembacaan itu dengan asma Rabb yang telah menciptakan kita semua, maka insya Allah itulah kunci-kunci untuk sampai pada kemajuan. Itulah kunci-kunci untuk sampai pada peradaban. Oleh karena itu, maka mari kita amalkan perintah pertama dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, yakni membaca. Terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum ala minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.